Baik, kami dari kelompok 3 mata kuliah Manajemen Agribisnis akan menjelaskan materi mengenai ekonomi agribisnis. Dengan saya sendiri, Abigail Malheres. Saya Kalidusio Nugroho Tobing. Saya Christine Wakano. Saya Stelin Wake. Saya Yernine Metapata Sebagai moderator dan 4 orang teman saya yang akan menjelaskan materi, yaitu Saya akan membaca slide kedua sampai slide keempat. Saya akan membaca slide yang kelima, 6, dan 7. Saya akan membaca slide 8 sampai dengan slide 10. Saya akan membacakan dari slide ke-11 sampai slide 13. Baik, terima kasih. Sebagai negara agraris, Indonesia memiliki kekayaan alam dan hayati yang sangat beragam, yang jika dikelola dengan tepat, kekayaan tersebut mampu diandalkan menjadi andalan perekonomian nasional. Persepsi agribisnis yang selama ini banyak dimengerti oleh masyarakat luas adalah kegiatan budidaya atau non-farm activity yang sebetulnya dalam definisi lebih tepat dikatakan sebagai kegiatan pertanian di bidang pertanian. Secara khusus, kegiatan budidaya pertanian dapat digarap pun sangat bervariasi. Seorang pelaku agribisnis berada pada lingkungan ekonomi yang mempengaruhi kinerja dan kebijakannya. Satu hal yang tidak dapat dipengaruhi adalah bagaimana sistem perekonomian dikelola oleh pemerintah. Dalam permasalahan agribisnis, maka hubungan antara pelaku dengan pemerintah menjadi menonjol sesuai dengan kenyataan bahwa kegiatan agribisnis banyak menggunakan sumber daya lahan. Dalam hal seperti ini, maka permasalahan lahan menjadi yang menonjol. Pertama, tujuan perusahaan agribisnis. A. Menggerakkan kegiatan di semua komponen yang berarti juga mengoptimalkan potensi yang ada di wilayah atau daerah. B. Memperoleh keuntungan berusaha tani. Yang C. Memberikan kesempatan kerja. D. Memberikan nilai tambah produk pertanian. E. Meningkatkan pendapatan daerah dan nasional. F. Mengangkat kembali citra atau daya tarik sektor pertanian. Agribisnis merupakan suatu kelompok industri di bidang pertanian atau layanan yang dibutuhkan dalam pertanian yang menjalankan usahanya berdasarkan prinsip komersial terutama menggunakan teknologi canggih. Poin kedua yaitu teori ekonomi dalam agribisnis. Terdapat 5 teori ekonomi, yaitu yang pertama, teori ekonomi pertanian. Ekonomi pertanian merupakan gabungan dari ilmu ekonomi dengan ilmu pertanian. Ekonomi pertanian dapat dibagi dalam 4 topik utama menurut Moyhar Daniel tahun 2002, yaitu yang pertama, masalah dalam ekonomi pertanian, yang kedua, faktor produksi, yang ketiga, faktor pendukung, dan yang keempat, eksistensi pertanian saat ini. Teori yang kedua yaitu teori usaha tani. Usaha tani merupakan organisasi dari alam, kerja, dan modal yang ditujukan kepada produksi lapangan pertanian menurut Hernanto tahun 1995. Metode yang sering digunakan untuk menganalisis usaha tani adalah analisis rasio RC atau rasio antara penerimaan dan pemasukan. Nilai R atau C rasio digunakan dalam analisis usaha tani dengan menggambarkan tingkat efisiensi suatu usaha tani berdasarkan rasio antara variabel biaya yang dikeluarkan dengan pendapatan yang diterima. Contoh faktor yang tidak dipertimbangkan adalah kesamaan karakteristik lahan, penggunaan faktor produksi, dan lain sebagainya. Teori yang ketiga adalah teori agribisnis. Sektor pertanian erat kaitannya dengan agribisnis, di mana keberhasilan dari sektor pertanian sangat dipengaruhi oleh kesuksesan dari rantai agribisnis dari hulu sampai hilir. Kegiatan agribisnis secara utuh mencakup yang pertama, subsistem agribisnis hulu, yang kedua, subsistem usaha budidaya usaha tani, yang ketiga, subsistem agribisnis hilir, dan yang keempat, subsistem pemasaran. Sumber daya yang dibutuhkan dalam agribisnis dapat dikelompokkan menjadi 3 bentuk, yaitu yang pertama sumber daya alam, yang kedua sumber daya manusia, dan yang ketiga adalah sumber daya buatan manusia. Yang keempat, teori produksi. Menurut Miller dan Meiners tahun 1997, produksi diartikan sebagai penggunaan atau pemanfaatan sumber daya yang mengubah suatu komoditi menjadi komoditi lainnya yang sama sekali berbeda, baik dalam pengertian apa dan di mana atau kapan komoditi-komoditi itu dialokasikan, maupun dalam pengertian apa yang dapat dikerjakan oleh konsumen terhadap komoditi itu. Dan teori yang kelima adalah teori efisiensi.
Efisiensi merupakan tindakan memaksimalkan hasil dengan menggunakan modal atau di dalamnya ada tenaga kerja, material, dan alat yang minimal. Efisiensi merupakan rasio antara input dan output atau perbandingan antara penerimaan dan pengeluaran. Apa saja yang dimaksud dengan masukan serta bagaimana angka perbandingan tersebut diperoleh akan tergantung dari tujuan penggunaan tolak ukur tersebut. Secara sederhana, menurut Nopirin tahun 1997, efisiensi dapat berarti tidak adanya pemborosan, atau efisiensi adalah kemampuan untuk mencapai hasil yang diharapkan atau output dengan pengorbanan atau input yang terendah. Orientasi pasar dan keuntungan. Yang berikut orientasi pasar dan keuntungan. Perekonomian yang berorientasi pasar adalah kegiatan perekonomian yang didasarkan kepada indikasi yang terjadi di pasar. Indikasi ini utamanya adalah harga. Misalnya, ketika harga udang mengalami kenaikan karena adanya permintaan, maka perlahan-lahan akan ada kelangkaan. Selanjutnya, para investor akan melakukan upaya peningkatan penawaran dengan melakukan berbagai investasi. Ketika diperoleh pertambahan hasil, maka akan berpengaruh terhadap harga udang cenderung akan menurun. Diyakini bahwa salah satu penggerak kegiatan perekonomian karena adanya perolehan keuntungan pelaku bisnis. Keuntunganlah kemudian yang menjadi fokus untuk memutuskan apakah suatu investasi dilakukan atau tidak. Yang pertama, keuntungan muncul sebagai hadiah daripada keberanian menanggung risiko. Pebisnis yang memperoleh keuntungan diyakini karena mampu memulai bisnis di mana orang lain tidak berani melakukannya. Yang kedua, keuntungan muncul karena adanya hak mengendalikan sumber daya yang langka atau karena adanya hak monopoli suatu perusahaan. Dan yang ketiga, keuntungan dapat juga muncul karena adanya penguasaan terhadap informasi di mana pihak lain tidak memiliki. Konsep dasar ekonomi. Yang pertama, opportunity cost. Opportunity cost lebih dikenal sebagai biaya alternatif yang diderita oleh satu perusahaan karena tidak berada dalam pemilihan alternatif optimal. Yang kedua, keuntungan ekonomi. Karena adanya pandangan terhadap keuntungan, maka keuntungan ekonomi dihitung setelah diperoleh keuntungan akuntansi dikurangi dengan opportunity cost. Yang ketiga, prinsip maksimisasi. Pada dasarnya menentukan titik produksi di mana keuntungan yang diperoleh adalah keuntungan yang paling tinggi. Gambar 3.1, kurva kondisi keuntungan maksimum. Seperti terlihat pada kurva di atas, apabila P lebih besar dari AC, maka pengusaha agribisnis memperoleh keuntungan pada daerah segi 4. Daerah ini merupakan selisih antara penerimaan dengan biaya yang dikeluarkan, yang pada garis horizontal ditandai dengan Q. Titik ini menjadi indikasi kepada pengusaha agribisnis bahwa apabila perusahaan ingin memperoleh titik keuntungan yang maksimum, dia akan berada pada produksi Q. Sedangkan apabila berproduksi pada titik lebih atau kurang, maka akan mengalami penurunan keuntungan, artinya keuntungan tidak akan maksimal. Dengan prinsip ini, sebenarnya pengusaha dapat berada pada salah satu 3 kondisi tersebut. Yang pertama, keuntungan maksimum, yang kedua, keadaan normal, yang ketiga, keadaan rugi minimal. Yang ketiga, modal dan sumber modal. Pembiayaan agribisnis mencakup semua keperluan dan pengaturan, serta pengawasan keuntungan untuk membiayai suatu perusahaan di sektor pertanian. Perolehan dana operasi agribisnis berasal dari 3 sumber, yaitu investasi ataupun penanaman modal oleh pemilik, pinjaman, dan laba atau penyusun. Dalam menentukan kebijakan pembiayaan agribisnis, dapat digunakan 3 macam pendekatan, yaitu yang pertama hubungan antara faktor produksi dan hasil produksi, yang kedua hubungan antar faktor produksi, yang ketiga hubungan antar hasil produksi. Yang berikut beberapa jenis pengkreditan yang dapat dimanfaatkan untuk usaha pertanian skala kecil di Indonesia antara lain yang pertama, KUPEDES, yang kedua, KIK atau kredit industri kecil, yang ketiga, KMKP atau kredit modal kerja permanen, yang keempat, KKU atau kredit kelayakan usaha, yang kelima, PHBK atau pengembangan hubungan bank dengan kelompok swadaya masyarakat, yang keenam, KKPA atau kredit kepada koperasi primer dan anggota, yang ketujuh, PMKM atau proyek kredit mikro, yang kedelapan, KUK atau kredit usaha kecil.
Yang berikut, perusahaan swasta atau BUMN memberikan bantuan kredit atau menyediakan sarana produksi, peralatan, atau membantu manajemen dan pemasaran hasil. Yang berikut, sumber pembiayaan lain untuk usaha agribisnis di Indonesia. Sumber-sumber pembiayaan lain untuk mendukung pengembangan agribisnis antara lain sebagai berikut. Yang pertama, kredit Taksin Agribisnis. Yang kedua, modal Ventura. Yang ketiga, dana laba BUMN. Yang keempat, pengadaan Perum. Yang kelima, skim kredit komersial. Terima kasih. Demikian hasil presentasi kelompok kami. Semoga materinya bermanfaat buat semuanya. Sekian dan terima kasih.